Jadi teman-teman saat daftar ke PT itu ditanyakan, nanti ada potongan sinatas atau enggak ya. Kalau misalkan nggak ada potongan sinatas ya jelas nggak dipotong. Kalau ada ya ada. Tetapi untuk potongan yang agensi, potongan mes, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja sama pajak itu jelas wajib ya. Itu nggak bisa dihindari selama teman-teman nanti bekerja. Kita disediakan fasilitas mes ini juga membayar. Jadi untuk gaji kita tuh dipotong itu mesnya tuh berapa? Beda-beda. Ada yang 2.500, ada yang 2.000, ada yang 3.000 NT ya. Jadi beda-beda. Ya kebanyakan sih rata-rata untuk mes itu per bulannya itu 2.500. Kalau saya ini mes seperti ini, saya tuh mes fasilitas seperti ini tuh mesnya 2.500 NT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya? Hari ini sehat-sehat. Nah, hari ini aku mau sharing ya terkait fasilitas apa yang disediakan untuk TKI TKW Taiwan. Karena kemarin tuh ada beberapa teman ya itu tanya, Mas, untuk TKI untuk yang bekerja di pabrik itu fasilitasnya tuh apa saja sih? Untuk gajinya berapa? Nah, itu saya buat video di sini ya. Semoga ini pun bermanfaat. Yang pertama untuk fasilitas untuk TKI TKW ya, khususnya untuk formal ya. Untuk yang PRT itu saya kurang paham ya. Ya jelas untuk PRT itu biasanya ya tetap di rumah majikan sih. Ada yang untuk peralatan mandi, perlengkapan untuk pribadi itu biasanya beli sendiri. Ada juga yang disediakan oleh majikan untuk PRT ya. Itu setahu saya dari teman-teman dari ponakan saya juga yang ada di sini kerja di PRT. Nah, hari ini saya mau cerita ya tentang fasilitas ya atau sarana-sarana yang disediakan oleh agensi. Itu yang pertama tuh mes. Mes itu jelas nanti misalkan teman-teman nanti datang ke Taiwan ya, ketika teman-teman tuh turun dari bandara, kemudian nanti akan diantar oleh agensi, bisa langsung ke pabriknya langsung atau diperkenalkan lah ke majikannya atau ke pabriknya, ke mandornya, ke teman-temannya. Untuk pekerjaannya seperti ini. Ada juga yang baru dari bandara kan medikal itu diantar ke mesnya dulu baru ke pabriknya. Beda-beda ya, intinya sama aja lah. Yang jelas teman-teman nanti misalkan sudah ada di Taiwan pertama kali datang itu jangan khawatir, untuk mesnya pasti sudah disediakan. Gak mungkin gak disediakan. Mulai dari kamarnya nanti disediakan, nanti diantar, dan dari ranjang atau kasur, selimut, bantal itu sudah disediakan oleh pihak agensi. Ya meskipun nanti kita akan tetap disuruh menggantikan untuk biaya belinya itu harganya berapa. Ya ada juga sih yang digratiskan itu sebagai fasilitas dari pabrik atau dari agensi. Ada juga yang disuruh membayar atau mengganti untuk gaji bulan pertama. Jadi untuk biaya kasur, bantal, selimut itu biasanya tuh disuruh mengganti untuk gaji pertama. Yang jelas kita nanti nggak usah khawatir nanti tidurnya gimana, apakah ada bantal, apakah ada selimut, nanti sudah disediakan oleh pihak agensi di sini. Ya meskipun nanti ya kembali itu disuruh mengganti untuk gaji yang pertama. Kemudian untuk fasilitas ya paling ya kamar mandi ya jelas, dapur, kamar mandi itu biasanya juga ya sudah disediakan, air hangat, air dingin itu jelas di Taiwan tuh. Jangan khawatir karena di Taiwan tuh musimnya tuh kalau musim dingin ya dingin sekali, kalau musim panas juga panas sekali, beda sekali dengan yang ada di Indonesia. Dan untuk dapur jangan khawatir, teman-teman pasti disediakan untuk dapurnya. Sudah jelas tuh biasanya setiap mes tuh ada dapurnya, karena teman-teman tuh ada yang pengen masak sendiri, ada yang beli setiap hari beli ke warung tuh sah-sah aja, bebas. Dan seperti ini saya videokan ya. Untuk sepeda-sepeda motor ini apakah gratis? Ya yang jelas tidak gratis, teman-teman beli sendiri ya. Ini sepeda motor saya ini, jadi kemarin juga saya juga beli sendiri nih. Ini udah rusak, ini udah 3 tahun lebih lah sepeda saya ini. Ini saya mau gunakan untuk Jumatan nanti. Saya mau Jumatan, masih saya cas di sini. Nah, jadi untuk kendaraan, untuk transportasi, untuk kita bekerja ke pabrik, karena pabrik kita tuh beda-beda ya. Ada yang pabriknya tuh deket, ada yang jauh. Kalau misalkan deket ya kita tinggal jalan kaki aja. Kebetulan sih pabrik saya tuh sebenarnya tuh deket. Ya, kalau misalkan mau bekerja ya
cukup jalan kaki aja sudah bisa. Cuman saya beli sepeda motor itu untuk beli misalkan mau belanja atau beli makan atau ke warung lah, karena warungnya tuh nggak ada yang dekat, ada juga yang jauh, jadi bisa bebas lah mau yang dekat mau yang jauh. Jadi kita kalau punya kendaraan sendiri itu tuh apa ya, tenang lah, nggak jauh-jauh. Misalkan kita misalkan pengen main, kita ke stasiun atau kemana, kita kan bisa naik sepeda motor. Atau misalkan teman-teman nggak pengen beli sepeda motor ya, sepeda pancal lah, sepeda ontel lah. Nah, sepeda ontel seperti ini di sini tuh banyak teman-teman yang beli sepeda ontel juga ya. Kalau misalkan teman-teman nggak pengen beli sepeda motor ya sah saja. Ini sepeda motor banyak ini teman-teman, ini parkirnya tuh sangat luas. Nah ini kalau misalkan teman-teman nggak pengen beli sepeda motor, pengen beli sepeda ontel ya seperti ini. Nah sepeda ontel ini kadang ada yang pakai, ada yang enggak. Biasanya tuh parkirnya ini ada 2 garis di sini sama yang di sini. Itu kebanyakan jarang dipakai, nggak kurang paham ya, mungkin apa dibuang kurang paham ya. Ini sepeda motornya tuh parkirnya di sini. Itu untuk fasilitas di mes saya. Dan untuk sepeda motor kan sepeda listrik ya. Jadi sepeda motornya itu juga ada fasilitasnya untuk cas. Nah ini di cas. Misalkan baterainya sudah habis, kita tinggal colokkan di sini. Ini pakai koin, pakai uang di sini, uang NT ya. Cukup 10 NT atau 20 NT atau 30 NT di sini. Nanti tinggal colokkan untuk ini di sini. Colokannya nanti dicolokkan, yang masukkan uangnya di sini. Nah, seperti itu fasilitasnya untuk kendaraan, untuk sepeda motor atau sepeda ontel tuh beli sendiri. Ya ada juga sih kemarin dari pabrik saya itu, kalau misalkan datang pertama kali itu sudah disiapkan untuk sepeda ontelnya. Jadi seperti itu ya untuk fasilitasnya. Nah kemudian untuk ini kan disendirikan ya. Ini untuk sepeda. Kalau yang untuk deretan di sini ini beda kan. Di sana kan tadi untuk sepeda listrik. Kalau yang ini deretan ini sepeda bensin. Jadi teman-teman tuh bebas di sini tuh. Misalkan pengen beli sepeda motor yang listrik ataupun yang bensin tuh bebas. Tapi untuk mes ini aturannya tuh disendirikan. Ini untuk deretan parkiran yang sepeda motor bensin ya. Ini untuk tempat sampahnya di sini teman-teman. Aku misalkan di kamarnya tuh sampahnya kan misalnya kan ditaruh di plastik masing-masing ya di kamarnya itu. Kalau sudah penuh tinggal dibuang di sini ya. Di sini juga ada disiapkan untuk tempat sampahnya. Fasilitas sudah saya bahas kan, fasilitasnya apa aja ya semacam itu ya. Kamar mandi ya, tempat tidur ya, toilet, kemudian dapur, dan ya bantal, selimut, keranjang lah, semacam itulah. Tapi ada juga yang disiapkan untuk lemari-lemarinya juga. Ada juga mes nggak menyediakan untuk lemarinya, lemari beli sendiri. Kalau kemarin aku lemari saya sudah disiapkan oleh pihak mes, cuman saya pindah mes, ternyata di mes sini tuh nggak ada lemarinya, jadi lemari beli sendiri. Kembali lagi untuk mes beda-beda, ada yang menyediakan untuk lemari, ada juga yang tidak menyediakan untuk lemarinya. Nah kemudian untuk gaji TKI Taiwan khususnya di tahun 2024 gajinya berapa? Gajinya 27.470 ini ya. Sekali lagi 27.470 ini. Kalau dikurskan ke rupiah ya sekitar berapa? 13,5 juta ya, 13,5 juta. Itu belum termasuk potongan-potongannya loh ya, untuk potongan agensi, potongan asuransi, potongan asuransinya itu ada 2, asuransi tenaga kerja sama asuransi kesehatan, kemudian potongan pajak. Dan untuk mes ya, kita disediakan fasilitas mes ini juga membayar. Jadi untuk gaji kita tuh dipotong itu mesnya tuh berapa? Beda-beda. Ada yang 2.500, ada yang 2.000, ada yang 3.000 NT ya. Jadi beda-beda. Ya kebanyakan sih rata-rata untuk mes itu untuk biaya per bulannya itu 2.500. Kalau saya ini mes seperti ini, saya tuh mes fasilitas seperti ini tuh mesnya 2.500 NT. Mesnya 2.500 NT. Ya kalau dikurskan ke rupiah ya sekitar 1.300-an lah. 1.300.000 kalau dikurskan ke mata uang rupiah ya. Jadi setiap bulannya sekali lagi untuk gaji yang
27.470 NT itu belum termasuk untuk potongan agensi, potongan pajak, potongan asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, kemudian bayar mes. Itu ya, ada 5 itu potongannya ya. Nah itu ya untuk video hari ini, untuk sharing saya mengenai fasilitas yang disediakan oleh agensi Taiwan atau oleh pabrik ya, seperti itu. Mes jangan khawatir, nanti sudah disediakan untuk gajinya seperti itu, 27.470 NT itu belum termasuk potongan-potongannya. Nanti ada juga untuk potongan yang Cina Trust. Jadi teman-teman tuh beda-beda ya. Kalau proses ke Taiwan itu ada yang melalui potongan Cina Trust, ada yang juga tidak. Jadi teman-teman saat daftar ke PT itu ditanyakan, nanti ada potongan Cina Trust atau enggak ya. Kalau misalkan nggak ada potongan Cina Trust ya jelas nggak dipotong. Kalau ada ya ada. Tetapi untuk potongan yang agensi, potongan mes, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, sama pajak itu jelas wajib ya. Itu nggak bisa dihindari selama teman-teman nanti bekerja di bawah naungan agensi tersebut, agensi yang teman-teman tuju saat terbang ke Taiwan. Beda lagi kalau misalkan teman-teman ada yang kaburan misalkan, tuh jelas nggak bayar agensi karena kaburan, tapi ya nggak aman lah, tetap enak yang resmi ya. Itu ya sedikit sharing saya tentang fasilitas yang disediakan oleh agensi Taiwan atau oleh pabrik saat teman-teman nanti bekerja menjadi TKI Taiwan ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.